Oke, welcome back teman-teman. Masih dalam edisi video indikator on-chain ya, teman-teman. Saya berharap teman-teman sebelum nonton video ini, Anda sudah menonton serial analisa on-chain yang sudah saya upload, yaitu satu, ada indikator SOPR, yang kedua NUPL, yang ketiga MVRV, ada realized price. Nah, pada edisi video yang kelima ini saya akan mengupas satu indikator on-chain yang bernama indikator persentase supply in profit. Ya, saya ulangi lagi. Pada video kali ini gue akan bahas kupas mengenai satu indikator on-chain yang sangat penting menurut saya, yaitu indikator persentase supply in profit. Nah, pada layar monitor Anda sudah melihat beberapa chart, teman-teman. Tidak semuanya saya pakai. Saya menggunakan platform yang namanya Glassnode ya, Glassnode. Anda masuk ke Glassnode, nanti akan ketemu menu seperti ini, dan nanti saya akan kupas bersama Anda mengenai indikator persentase supply in profit untuk mengidentifikasi ya salah satu indikator on-chain untuk mengidentifikasi kapan Bitcoin bottom, kapan Bitcoin top ya berdasarkan data on-chain ya. Teman-teman di sini bisa kelihatan sudah ya, teman-teman di sini sudah kelihatan di sini Bitcoin ya. Bitcoin saat ini di harga 78.000. Anda perhatikan ini real time 78.000 dari harga 84.000 sudah turun ya. Dan Anda lihat persentase supply in profit adalah 61,9% nih yang saya lingkari. Nah, ini akan menjadi concern kita, teman-teman. Nah, di sini juga ada indikator net unrealized profit and loss atau loss ya. Di sini ada, dan SOPR-nya on-chain-nya Bitcoin berada di angka 1 nih, teman-teman. Ya, jadi di sini bisa kita jadikan sebuah referensi ya, teman-teman. Paling tidak melalui platform Glassnode ini saya sudah tahu bahwa SOPR Prudential di angka 1, NUPL di optimis atau anxiety, dan supply in profit di 61,9%. Nah, mari kita interpretasikan ya apa makna persentase supply in profit pada angka 61,9%. Oke, saya akan langsung memulai. Definisi dari persentase supply in profit adalah indikator on-chain Bitcoin yang menunjukkan berapa persen total Bitcoin yang sedang berada dalam kondisi untung berdasarkan harga terakhir saat koin berpindah tangan dibandingkan harga BTC saat ini. Ya, sederhananya begini, teman-teman, ya. Jika Bitcoin terakhir dibeli di harga lebih rendah daripada harga sekarang, maka Bitcoin tersebut dalam kondisi profit. Jika Bitcoin terakhir dibeli di harga lebih tinggi daripada harga sekarang, maka koin tersebut dianggap loss atau rugi. Ya, saya mau sampaikan juga fungsi dari indikator persentase supply in profit ya. Jadi sebelum kita menginterpretasikan 61,9% ini, saya jabarkan dulu mengenai beberapa hal mengenai indikator persentase supply in profit ya. Jadi fungsi indikator supply in profit ini bagi investasi Bitcoin satu, untuk mengukur psikologi market ya. Jadi teman-teman, supply in profit ini sangat tinggi ya. Kalau supply in profit sangat tinggi, mayoritas holder sedang cuan, sedang untung. Artinya profit taking meningkat. Jadi kalau persentase supply in profit ini tinggi, artinya mayoritas Bitcoin banyak yang untung, artinya potensi profit taking meningkat dan akan potensi turun tuh harga Bitcoin. Ya. Nah, kalau supply in profit itu rendah, artinya mayoritas holder Bitcoin itu nyangkut, market mendekati capitulation atau bottom. Ya. Jadi semakin rendah angka persentase supply in profit, itu valid untuk menyatakan bahwa itu bottom dan itu adalah area entry yang bagus, area kapitulasi yang bagus, area bottom yang bagus untuk investasi untuk investor dari Bitcoin. Ya. Nah, fungsi yang kedua adalah untuk mengidentifikasikan ya area top dan bottomnya Bitcoin. Jadi secara historis 99, sorry saya ulangi lagi ya, secara historis 95% kalau angka persentase supply in profit 95% sering dekat area euphoric top. Hati-hati ya. Kalau angkanya 45 sampai 60%, maksudnya angka supply in profit berada di angka 45 sampai 60%,
sering area bear market bottom, teman-teman. Jadi, kesimpulannya, kalau seandainya Anda melihat angka persentase supply in profit berada di rentang 45-60%, itu menjadi sering menjadi area bear market bottom, teman-teman. Tapi permasalahannya, pada hari ini tanggal 17 Mei 2026, persentase supply in profit berada di angka 61,9%. Artinya bukan lagi benar-benar bottom. Nah, untuk memvalidasi, kalau angka persentase supply in profit di bawah 50%, biasanya itu fase fear extreme. Itu beneran bottom, teman-teman. Ya. Oke. Nah, yang ketiga, fungsi dari persentase supply in profit adalah membantu investor jangka panjang untuk mencari, maksudnya begini teman-teman, fungsi yang ketiga itu adalah membantu timing entry. Ya. Jadi investor jangka panjang itu sering mencari saat banyak orang rugi. Jadi begini loh, kalau saya investor jangka panjang, saya seringkali entry pada saat kebanyakan orang dalam kondisi rugi. Orang rugi, gue beli. Nah, begitu istilahnya, ya. Ya, jadi investor jangka panjang sering mencari bukan saat semua orang sudah untung besar. Ya, kalau Anda membeli Bitcoin pada saat mayoritas investor Bitcoin dalam untung besar, hati-hati. Artinya Anda beli di pucuk. Artinya siap-siap Bitcoin itu akan turun karena profit taking. Begitu teman-teman. Jadi menurut pendapat saya, indikator persentase supply in profit ini sangat penting sekali buat Anda sebagai seorang investor Bitcoin. Teman-teman, ya, market biasanya bottom saat mayoritas sakit. Nah, ini istilah yang to the point dan frontal menurut saya ya. Jadi harga Bitcoin bottom itu pada saat mayoritas market sakit, artinya benar-benar hatinya investor Bitcoin itu terluka sakit. Karena kenapa? Nyangkut teman-teman ya. Dan market biasanya top saat mayoritas euforia ya. Kalau euforia tinggi gitu ya, semua memprediksi Bitcoin harga 1 juta US dollar dan sebagainya. Hati-hati itu teman-teman. Kejadian kayak tahun kemarin tuh 2025. Semua orang memprediksi bahwa Bitcoin akan ke 150.000, 200.000, ada yang memprediksi 400.000, macam-macam lah. Hati-hati ya. Kalau orang sudah mulai memprediksi Bitcoin bakal top di harga sekian, 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 hati-hati. Itu siap turun tuh Bitcoin. Gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, ya saya mau sampaikan kepada Anda level-level persentase supply in profit supaya Anda semakin jelas dan ini bisa dijadikan referensi kapan Anda harus entry, kapan harus Anda exit berdasarkan indikator on-chain persentase supply in profit. Oke, langsung saja. Ya, zona yang pertama, kalau supply in profit 20-40% artinya extreme pain zone. Waduh. Ekstrim, udah pen, udah zone ya. Zona ekstrim sakit tuh teman-teman. Artinya capitulation bottom teman-teman. Ya, oke. Karakteristiknya apa nih? Hampir seluruh pasar floating loss. Jadi kalau persentase supply in profit di dalam rentang 20-40%, hampir seluruh pasar floating loss. Ya, holder jangka pendek kalah total. Distribusi dari weak hands ke strong hand teman-teman. Weak hand itu orang yang nggak sabar kalau floating loss tuh tiba-tiba panik selling jual. Ini adalah zona historical macro bottom Bitcoin, teman-teman. Jadi kalau Anda melihat persentase supply in profit di bawah 40%, udah itu valid bottom, teman-teman. Teman-teman boleh entry dengan value dengan nilai yang cukup besar sesuai dengan kemampuan Anda. Ya. Nah, oke, teman-teman. Oke. Jadi strategi entry-nya teman-teman, kalau misalkan Bitcoin sudah menyentuh di bawah 40%, persentase supply and profit, Anda sudah mulai lakukan DCA. DCA, Anda beli terus, beli terus, beli terus. Tapi ingat ya, jangan all in ya. Jangan all in, membeli sesuai dengan kemampuan Anda. Seperti itu ya. Nah, oke, teman-teman. Level yang kedua adalah persentase supply in profit 40-55%. Jadi kalau Anda melihat persentase supply in profit di Glassnode ini berada di angka 40-55%, itu adalah bottom formation zone. Jadi itu area bottom, tapi benar-benar bukan bottom ya. Bukan benar-benar bottom maksudnya, tapi sudah termasuk area bottom. Nah, kalau melihat persentase supply in profit di angka 61,95% dan mengacu kepada zona 40-55%, artinya Bitcoin belum benar-benar bottom. Seperti itu ya.
Oke, nah level yang berikutnya adalah kalau Anda melihat presentasi supply in profit berada di rentang angka 55 sampai 70%, artinya early bullish zone. Nah, jadi ini adalah area smart money akumulasi dan early trend reversal. Jadi kalau Anda melihat presentasi supply in profit berada di angka 55% sampai 70%, artinya ini adalah early trend reversal. Ini adalah petanda market akan berbalik arah menjadi bullish seperti itu. Jadi kalau Anda melihat 61,9% saat ini, ya di saat ini, artinya market Bitcoin itu udah siap-siap rally kalau mengacu kepada presentasi supply in profit. Tapi belum tentu pasti ya, teman-teman. Ini baru referensi aja yang bisa Anda pakai. Nah, terus kalau presentasi supply in profit 70 sampai 85%, hati-hati teman-teman. Ya, Anda sebaiknya jangan masuk di harga itu. Kalau Anda melihat presentasi supply in profit berada di rentang angka 70 sampai 85%, sebaiknya Anda tidak entry. Kenapa? Ini udah overheated. Overhead gitu loh, udah kepanasan market. Market udah kepanasan. Rata-rata orang sudah mulai untung, teman-teman. Yang rugi sedikit, hati-hati. Biasanya dalam kondisi seperti itu, Bitcoin akan dump atau drop harganya. Ya, apalagi kalau supply in profit 85 sampai 95%. Anda harus keluar dari market crypto, market Bitcoin. Kalau Anda sudah melihat indikator persentase supply in profit berada di angka 85 sampai 95%. Nah, pertanyaannya adalah, kok sekarang kan persentase supply in profit ya 61,9%. Apakah saya sudah boleh entry Bitcoin? Boleh saja entry Bitcoin, tapi entry tipis-tipis ya sambil pantau harga. Kalau Anda belum punya barang Bitcoin, apakah harga sekarang 78 sudah boleh entry dengan persentase supply in profit 61,9%? Boleh aja teman-teman, kalau Anda punya keyakinan dan sudah melakukan analisa mandiri bahwa Bitcoin akan bull run ya dan akan naik beberapa kali lipat di bull run kali ini dimulai pada tahun 2026 akhir sampai 2027, 2028, silakan Anda entry pada saat presentasi supply in profit di angka sekarang, yaitu di harga 61,9%. Tapi saran saya jangan entry all in. Anda harus punya risk management ya. Artinya Anda aturlah keuangan Anda, beli Bitcoin sebatas uang yang Anda punya, jangan dipaksakan. Kalau Anda punya 100 juta mungkin Anda mau coba beli Bitcoin di harga sekarang boleh-boleh aja 10 juta, 15 juta sambil melihat momentum. Nah, kalau misalkan presentasi supply in profit turun lagi di misalkan di 55%, apalagi di bawah 40%, nah Anda mulai entry lagi. Jadi sebetulnya investasi Bitcoin ini adalah adu disiplin. Ya, saya pribadi punya keyakinan bahwa presentasi supply in profit ini akan lebih turun lagi. Mungkin turun di harga, mungkin di presentasi di bawah 55% atau di atas 40%. Nah, biasanya kalau di presentasi 40 sampai 55% itu Bitcoin mungkin berada di harga di bawah 60.000. Di bawah 60.000 ya kurang lebih mungkin 55 ribuan. Nah, itu saya akan entry seperti itu. Ya, jika mengacu kepada indikator presentasi supply in profit. Nah, pertanyaan, kok waktu tanggal 5 Februari 2006 waktu Bitcoin di harga 60.000 ya, berapa sih persentase supply in profit? Nah, teman-teman, saya harus melakukan pengecekan terlebih dahulu. Saya cek terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Saya cek nih, karena data sini tidak keluar. Saya cek dulu waktu tanggal ya, saya coba cek menggunakan platform ini ya. Oke, kita lihat ya. Hmm, sebentar ya, teman-teman. Sebentar, saya cek. Mana, di mana sih? Sebentar. Oke. Saya cek langsung ya. Teman-teman tunggu sebentar. Oh, ada di sini. Sebentar, saya sudah buat ringkasannya. Saya sudah buat ringkasannya. Oke, teman-teman boleh tunggu sebentar ya. Oke. Gimana ya? Saya udah buat ringkasannya waktu itu.
persentase supply in profit Bitcoin pada tanggal 5 Februari 2026. Berapa ya? Kita lihat ya. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman. Benar kan kata saya, teman-teman? Ya, saya cek dari berbagai sumber. Jadi waktu pada tanggal 5 Februari 2026, ya, waktu Bitcoin turun ke harga 60.000, persentase supply in profit berada di angka 55%. Nah, jadi intinya ya, waktu itu Bitcoin hampir bottom, teman-teman. Kalau mengacu kepada level angka ini nih, teman-teman. Ya, bottom formation zone. Ya, jadi teman-teman, sebetulnya waktu pada tanggal 5 Februari 2026, waktu Bitcoin menyentuh harga 60.000, ya, persentase supply in profit Bitcoin itu berada di angka 55%. Dan itu mengkonfirmasi bahwa Bitcoin itu bottom. Tapi menurut saya, itu bukan bottom yang sebenarnya bottom gitu loh. Akan lebih bottom lagi. Ya, tapi nggak tahu ya, teman-teman ya. Nggak tahu ya. Prediksi saya, analisa saya bisa aja salah. Bisa saja bahwa Bitcoin benar-benar bottom di harga 60.000 waktu persentase supply in profit berada di angka 55%. Dan tidak akan pernah turun lagi di bawah 55%. Bisa aja itu terjadi. Oke ya, teman-teman. Semoga informasi analisa on-chain, yaitu persentase supply in profit yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa dijadikan sebuah referensi untuk entry dan exit Bitcoin saat ini dan di masa depan. Silakan Anda subscribe, bagi yang belum subscribe silakan komen dan kasih like, dan sebarkan video ini kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan indikator on-chain persentase supply in profit. Thank you buat Anda semuanya.